Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 65. Sembahlah aku. Wang Erlang, perhatikan gambarmu. Henry memelototinya dan memperingatkannya untuk tidak menjadi tidak sabar. Wang Erlang tersenyum malu-malu, tapi senyuman ini lebih buruk daripada tidak tersenyum sama sekali. Yang terlihat adalah seteguk gigi yang menguning, terutama dua pelat gigi yang masing-masing menonjol dengan sudut 30 derajat, membentuk kerucut. Direktur Maryam, Li, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Yang tinggi dan kuat ini bernama Sudirman. Dia memiliki nama yang sama dengan Sudirman selama periode 3 kerajaan. Yang tinggi dan kurus ini disebut Wang Erlang. Seperti yang saya katakan sekarang, mereka semua adalah saudara-saudaraku. Mulai sekarang mereka adalah penjaga keamanan di sini. Jika Anda memiliki masalah, temui saja mereka. Sangat mudah untuk melakukan sesuatu di tempat kerja, tetapi lebih mudah lagi untuk melakukan sesuatu dalam hidup. Kapan Henry mengucapkan kalimat terakhir, matanya menatap Li dan Wang Erlang, dan dia hampir tertawa. Sudirman, Wang Erlang, selamat datang untuk bergabung dengan perusahaan. Jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, silakan hubungi Henry secara langsung dan minta dia menyelesaikannya untuk Anda. Maryam langsung menendang bola ke Henry. Aku tidak ingin melihat kakaknya setiap hari, bahkan karakternya. Bahkan tidak, apalagi kakaknya. Kalau begitu, mulai bekerja, ingat. Kecuali kata-kataku dan kata-kata Direktur Maryam, tidak ada yang perlu memperhatikan. Jika ada yang harus mereka lakukan, minta mereka menemui Direktur Maryam, terutama Wakil Ketua, Manajer Umum, dan pemimpin lainnya. Memikirkan Wang Guoqing dan Leni, Henry merasa marah di dalam hatinya. Yang pertama menyebalkan, meski mengundurkan diri, entah akan ada masalah lain. Yang terakhir adalah Maryam tidak membantah kata-kata Henry, mengangguk bersamanya, masuk ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Henry keluar dari mobil dan ingin lari, tetapi Maryam menghentikannya dan meminta untuk pergi ke kantornya. Begitu Maryam memasuki kantor, dia menutup pintu dan menguncinya. Dia memandang Henry seperti pisau dan bertanya dengan keras, "Apakah kamu ingin mengatakannya sendiri atau kamu ingin aku bertanya?" "Katakan, apa katamu?" Henry duduk sofa sambil menaikkan kaki. Tubuhnya meringkuk erat, seolah dia takut dimakan oleh Maryam. "Menurutmu apa yang harus kamu katakan? Apa kamu tidak tahu, bajingan? Kamu memutuskan langsung kapan perusahaan merekrut penjaga keamanan. Saya mempekerjakan mereka karena tidak ada bakat. Anda harus menjelaskan asal-usul dan keadaan mereka kepada saya." Maryam berdiri di tengah ruangan, menatap Henry. "Diam, ini perusahaannya." Maryam takut Henry akan berteriak dan didengar oleh sekretaris di luar. "Direktur Maryam, apakah Anda terkesan dengan penampilan saya yang luar biasa hari ini? Katakan, apakah Anda iri pada saya karena telah memutuskan rantai? Atau apakah Anda mengagumi saya karena memukuli gangster itu? Saya kira Anda pasti terkesan dengan penampilan saya, kinerja saya. Saya terkejut dengan keterampilan medis saya yang luar biasa dan mulai mengagumi saya." Orang ini mulai berbicara omong kosong lagi dan berhenti mengatakan yang sebenarnya. Maryam mengambil 2 langkah ke depan, mengangkat kaki kanannya,
mengarahkan tumit runcing ke kaki Henry, dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu berpura-pura bodoh?" Henry tidak menanggapi. Maryam menunduk. Dia menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya membulat, menatap bagian tengah kakinya. Maryam tiba-tiba teringat bahwa dia mengenakan rok mini. Postur ini, sudut pandangnya. "Bajingan!" Maryam mundur dengan marah. "Sial!" terdengar, diikuti dengan seruan. Namun, bukan Henry yang berteriak, tapi Maryam. Seluruh tubuhnya menimpa Henry, dan dia jatuh dengan tangan terbuka, seluruhnya. Henry dijatuhi badan Maryam, dengan ekspresi polos di wajahnya, ekspresi bingung di wajahnya, tetapi ada tekanan berat di wajahnya. Tentu saja Maryam tidak gemuk, hanya saja dia memiliki terlalu banyak kelembaman, butuh banyak usaha untuk menarik napas, tapi wanginya penuh. Mau tak mau aku menciumnya lebih keras, dan itu menjadi lebih harum. Tarik napas panjang dan hirup agar wanginya lebih banyak. Maryam tiba-tiba teringat bahwa dia ada di kantor, dan dengan cepat mengembalikan seruan di bibirnya. Dia akan berdiri ketika dia tiba-tiba merasakan tarikan dan embusan napas, dan dia buru-buru berdiri karena ketakutan. Karena kaki sepatu kanan saya patah karena tenaga yang berlebihan, satu kaki tinggi dan satu lagi rendah. Saya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Ketika Henry melihat Maryam akan jatuh, dia segera berdiri dan memeluknya seperti seorang putri. Maryam memeluk erat leher Henry dengan lengannya. Orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira sepasang kekasih sedang berpelukan secara romantis, dan pasti akan iri dengan kebahagiaan Maryam. "Bajingan!" Paru-paru Maryam hampir meledak karena amarah. Henry juga tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh sekarang. Dia telah mengambil keuntungan tadi malam dan masih melakukannya hari ini. Benar-benar tidak tahu malu. Dia segera berkata, "Direktur Maryam, jika Anda tidak marah, saya akan menempatkan Anda turun dan memberitahumu tentang Sudirman." Maryam sudah marah di dahinya, tapi dia memikirkan masalah besar di perusahaan dan menahannya. "Turunkan aku dan bicara." Henry meletakkan Maryam di kursinya dan duduk kembali di sofa, menjaga jarak untuk mencegah kejutan. "Tua, Direktur Maryam, Sudirman dulunya adalah adik dari Raja Elang dari perusahaan keamanan King Yun. Ketika saya pergi untuk menyelamatkan Zhao Aqiang, saya bertarung dengannya. Saya tahu dia berbakat, jadi saya menunjukkan belas kasihan. Saya sengaja bertaruh dengannya. Taruhannya dia akan kalah. Dia meminta saya menjadi bosnya, dan kemudian saya dengan enggan menjadi bosnya. Hari ini, dia membawa orang untuk bergabung dengan saya, yang dapat digunakan sebagai penjaga keamanan Anda perusahaan. Jadi aku memutuskan untuk menyimpannya untukmu. Henry mengurus banyak hal rumit di tengahnya. Itu dihilangkan dan poin-poin penting disebutkan secara langsung. Adapun seni bela diri Sudirman dan seni bela dirinya sendiri, bahkan diabaikan. Apakah sesederhana itu? Maryam tidak mempercayainya. "Sesederhana itu? Apakah kamu tidak percaya padaku?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Percayalah. Benar, kamu paling mengenalku," Henry berkata sambil tersenyum. Aneh, setelah Maryam mengatakan itu, dia melempar menuju Henry dengan sepatu terbang. Melihat kilatan bayangan hitam, Henry tidak menggerakkan tubuhnya.
Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ketika dia melihat itu adalah sepatu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya dengan lembut. Baunya enak sekali. Henry meletakkan sepatunya, berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia mendekati pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Penunjukan 7 hari adalah kesempatan bagi perusahaan Anda untuk memasuki bisnis pengobatan tradisional Jawa. Manfaatkan sendiri." Ketika Henry muncul di kantor Guo Warner lagi, mata Guo Warner berbinar pada awalnya, dan kemudian dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat dokumen itu, berpura-pura tidak melihatnya. "Kemarin, saya dengan senang hati pergi makan malam bersama Henry. Saya merasa sangat bahagia ketika saya dipeluk, tetapi ketika saya melihat Rani diintimidasi, Henry pertama-tama melangkah maju untuk memeluknya dan kemudian menjadi begitu akrab, yang membuat Guo Warner menjadi seperti itu, sedikit cemburu. Apalagi setelah makan malam, aku sudah siap mental untuk dia datang ke rumahku, dan bahkan, tapi orang ini putus denganku di pinggir jalan, tanpa dengan sopan mengatakan bahwa dia ingin mengantarku pergi, dan dia merasa tidak puas." Di pagi hari, Henry memecahkan rantai kunci pintu di pintu. Henry memukuli gangster di lobi, dan dia sangat terkejut. Namun, ketika dia melihat pria itu menyentuh tubuh Lily dengan tangannya, dia terdiam. Benar-benar seorang maniak yang penuh nafsu. Bab 66 menyinggung Lenny. Henry baru saja memanfaatkan Mariam, dan dia sangat senang karena dia benar-benar ingin kembali dan menggoda Guo Warner. Kecantikan kecil ini benar-benar lembut dan imut, tipe wanita yang ingin dilindungi oleh pria setelah melihatnya dia. Sebagai laki-laki yang agung, sebagai laki-laki yang sangat kuat, melindungi wanita adalah hal yang membahagiakan, dan juga merupakan sesuatu yang sangat dia nikmati. Ketika dia melihat Guo Warner mengabaikannya, dia merasa sedikit tidak senang dan berjalan sambil tersenyum. Tepat ketika dia hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Mengambilnya, dia melihat itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Aneh, kecuali Mariam, Guo Warner dan Rani, tidak ada yang tahu nomor ponselnya. Dengan bingung, "Henry, ini Lenny, kamu segera datang ke gerbang perusahaan." Nada suara Lenny kasar dan sikapnya sangat buruk. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu jawaban Henry. Apakah Lenny hebat? Henry hanya bisa bergumam. Setelah menerima panggilan tersebut, dia memahami alasannya. Dia telah menyuruh Sudirman dan Wang Erlang untuk menghentikan semua mobil kecuali mobil Mariam, termasuk mobil Lenny. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan, di satu sisi untuk membangun gengsi, dan di sisi lain, melakukan registrasi ulang kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan yang masuk dan keluar semuanya adalah karyawan perusahaan mengambil atau merusak segalanya ketika mereka pergi. Meski dia bergumam, dia tetap menoleh dan berjalan menuju pintu. Ketika Guo Warner melihat Henry datang, dia masih memikirkan apakah akan mengabaikannya atau tidak, dan apakah dia akan memeluknya lagi. Sedikit perasaan kehilangan di hatinya. Henry turun kali ini, tetapi dia tidak memiliki kecepatan 15 detik ketika berhadapan dengan para gangster. Dia bahkan pergi ke kamar mandi secara khusus. Dia memeluk dan memeluk wanita cantik setiap hari. Dia kecanduan tangannya, tapi di sana selalu menjadi tempat di mana dia menderita. Dan itulah aset terbesar Anda yang harus dijaga. Namun,
Setiap menghadapinya, akan ada rasa sedih karena sang pahlawan tidak punya tempat untuk bermain, dan ia berharap bisa mempraktikkan transformasi 1000 jarum menjadi satu secepatnya. Tentu saja, saya juga akan melihat pasir di lengan saya yang naik, tapi sedikit lambat. Lenny sedang duduk di dalam mobil dan melihat Henry berjalan menuju gerbang dengan tergesa-gesa. Kemarahannya langsung tersulut. Kedua penjaga keamanan baru itu terlihat sangat aneh, terutama tiang bambu tipisnya. Mata mereka yang menyipit ingin melihat menembus pakaiannya, yang sangat tidak senonoh. Ketika dia menunjukkan identitasnya sebagai manajer umum kepada mereka, dia langsung dibenci oleh Zhou Zugan. Dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kecuali saudara Henry, yaitu Direktur Mariam, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Lenny mendengar tentang saudara Henry untuk pertama kalinya dan sangat penasaran. Dia bertanya siapa saudara Henry. Wang Erlang memandangnya seperti monster, menertawakannya, dan akhirnya berkata bahwa itu adalah Henry, yang membuat Lenny hampir marah. Amarah, dia tidak mengetahui nomor telepon Henry, jadi dia menelepon Mariam. Sahabatnya ini sepertinya sedang dalam suasana hati yang tidak normal, jadi dia hanya memberitahu nomor telepon Henry. Lenny benar-benar tidak ingin menelepon Henry. Dia kesal melihatnya dan muak dengan suaranya. Namun karena putus asa, saya harus menelepon Henry. Memikirkan kecepatan Henry bergegas dari lantai 9 kantor ketua ke lantai pertama di pagi hari. Dia memperkirakan bahwa meskipun dia menunda sedikit lebih lama, akan memakan waktu setengah menit untuk sampai dari departemen penjualan, lantai 2 ke sini. Namun, setelah menunggu sebentar, tidak ada seorang pun yang terlihat. Lenny tiba-tiba merasa tidak nyaman di sisi kiri tubuhnya, seolah-olah ada dua cahaya yang menyinari wajahnya. Dalam sekejap, Wang Erlang menatapnya dengan tatapan kosong. Tatapannya yang melirik membuatnya marah bahkan ingin muntah. Jadi dia buru-buru bersembunyi di dalam mobil dan menutup jendelanya. Ketika dia melihat Henry terhuyung-huyung keluar, dia terlihat sangat tidak tergesa-gesa. Dia sangat marah sehingga dia meraih kemudi dengan kedua tangannya dan ingin menginjak pedal gas dan menjatuhkannya ke langit. "Halo, Saudara Henry." Ketika Sudirman dan Wang Erlang melihat Henry datang, mereka segera melangkah maju dan menundukkan kepala untuk memberi salam. "Bagus sekali, kamu melakukan hal yang benar." Henry tersenyum dan menepuk bahu mereka untuk menyemangati mereka, dan melirik ke arah Lenny. Ketika Sudirman dan Wang Erlang mendengar pujian Henry, keindahan di hati mereka membuat mereka semakin bertekad untuk menerapkan kata-kata Henry. Terutama Wang Erlang, "Saya sangat berharap bisa menghentikan semua keindahan di perusahaan dan memeriksanya." Tentu saja, dia memeriksanya dengan matanya. Adapun apa yang dia pikirkan, hanya dia yang tahu. Lenny mendengar kata-kata Henry. Lenny melihat senyuman Henry, tangannya mencengkeram kemudi lebih erat, dan wajahnya semakin gelap. Henry tersenyum dan mengetuk jendela mobil, memberi isyarat kepada Lenny untuk menurunkan jendela mobil. Lenny benar-benar terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi melihat dia tidak membiarkan pintu terbuka dan dia tidak bisa masuk, dia harus menurunkan jendela. "Lenny, saya yakin Anda harus memiliki pikiran dan struktur Lenin, dan Anda akan memuji penjaga keamanan yang begitu serius dan bertanggung jawab." Sebelum Lenny dapat berbicara,
Henry berbicara terlebih dahulu dan datang untuk memberi topi besar pada Leni. Sudirman dan Wang Erlang bekerja sama dengan sangat baik. Mereka berdiri tegak tanpa berkata apa-apa, tetapi mereka menunjukkan persetujuan mereka. Leni menghela nafas panjang, menahan amarah di dalam hatinya, memaksakan senyuman dan berkata, "Ya, itu patut dipuji." Kata-katanya tidak banyak, namun sulit diucapkan, dan rasanya lebih menyakitkan daripada meminum obat yang pahit. "Terima kasih, Manajer Leni, atas pengakuan Anda." Henry mengedipkan mata pada Sudirman dan Wang Erlang. Kedua orang itu langsung mengerti dan berkata dengan sopan, "Terima kasih, Manajer Leni, atas pujian Anda." Leni hampir merasa mual dan muntah ketika mendengar ucapan terima kasih tersebut. Lihatlah betapa terorganisirnya Manajer Leni. Anda harus belajar lebih banyak di masa depan. Jangan memposisikan diri Anda sebagai penjaga keamanan. Anda harus memiliki ambisi untuk mencapai hal-hal besar. Ketika saudara Henry dan saya menjadi makmur di masa depan, kamu masih bisa memikul tanggung jawab yang besar. Henry melihat bahwa Leni marah, sengaja menunda, membicarakan kebenaran dengan Sudirman dan Wang Erlang, secara terbuka memuji Lingbing dan diam-diam memuji dirinya sendiri. Jika pintu perusahaan tidak begitu kuat, Leni pasti ingin menginjak pedal gas dan bergegas masuk. "Henry, bajingan, tunggu aku kembali dan berurusan denganmu nanti. Jika aku tidak membiarkanmu dikeluarkan dari perusahaan, aku tidak akan kedinginan." Setelah Henry memberikan penjelasan yang adil kepada kedua orang itu, dia menoleh ke arah Leni dan berkata sambil tersenyum, "Manajer Leni, Anda punya banyak uang, jadi Anda tidak akan mengambil kesempatan untuk membalas kedua saudara laki-laki saya di masa depan, kan?" Leni sangat marah hingga dia hampir memutar matanya. Sebagai seorang manajer, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Dia tidak punya waktu untuk marah kepada dua penjaga keamanan itu sangat buruk. Leni menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Henry, kamu terlalu khawatir. Aku tidak akan melakukannya. Brengsek, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi." Henry tersenyum setelah mendengar ini. Tepat ketika dia hendak berbicara, Wang Erlang membuka pintu dan Leni sudah masuk, bersambung.